Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama rekan saya Puspita Mulia Lestari dengan NPM 002 dan saya sendiri Siti Maisaro dengan NPM 020. Yang selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Puspita Mulia Lestari. Pada rekan saya dipersilahkan. Pengertian etika. Pengertian etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Istilah ini berasal dari kata ethos Yunani yang dapat berarti kebiasaan karakter atau deposisi. Etika mencakup beberapa berikut. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik, hak dan tanggung jawab kita, bahasa benar dan salah, keputusan moral, apa yang baik dan buruk. Yang kedua ada pengertian etika bisnis. Pengertian etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan. Sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya, klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas. Menurut Kirk O. Hansen, seorang pakar etika yang sangat terkenal dan juga merangkap sebagai direktur eksekutif di Markula Center for Applied Ethics, menyatakan pendapatnya tentang pengertian etika bisnis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Berbicara mengenai etika bisnis, tentunya kita tidak terhindar dari etika dalam pemasaran. Cara-cara melakukan promosi dengan etika bisnis dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunte 2004 menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, mempertahankan jati diri. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan ke bawah menengah. 4. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa datang. Yang kelima, menghindari sifat 5K, kata Belej, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Jika perilaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Maisaro. Baik, terima kasih Puspita. Yang selanjutnya itu ada etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Yang pertama itu kebiasaan beretika, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar, dan meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur.
Fungsi etika itu yang pertama, kebiasaan beretika maksudnya yaitu dengan adanya etika diharapkan seseorang dapat membiasakan dirinya untuk terus beretika dengan baik dan benar hingga menjadikan kebiasaan bagi dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya dari penerapan kebiasaan beretika ini sangat sederhana. Misalkan seorang karyawan selalu datang ke kantor dengan tepat waktu. Lalu yang selanjutnya terbukti etika dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar karena apabila seseorang menerapkan etika yang baik dalam bekerja, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang akan diperoleh dari pekerjaannya tersebut akan menghasilkan hasil yang efektif dan efisien, khususnya dalam hal produksi kebutuhan pasarnya. Dan yang terakhir, mempunyai kaitan dengan fungsi yang pertama maupun yang kedua. Apabila sebuah perusahaan sudah berhasil untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus. Kinerja perusahaan yang bagus dapat meningkatkan taraf atau standar nasional kehidupan bangsa yang bahagia, yang makmur, karena seperti yang kita ketahui, bahwa sebuah negara maju dinilai dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada jumlah perusahaan atau badan usaha yang mempunyai kinerja dengan baik. Next. Dan selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan memahami bahwa kesuksesannya tidak hanya membutuhkan inovasi yang berkelanjutan, tetapi juga membangun generasi berikutnya yang mampu memahami, menggunakan, dan meningkatkan teknologi. Mendukung tujuan-tujuan ini bisa juga menjadi teknik pemasaran yang baik, karena masyarakat diundang ke dalam bisnis, memiliki pengalaman yang baik, dan melihat perusahaan secara positif. Next. Selanjutnya, perkembangan CSR di Indonesia. CSR yaitu Corporate Social Responsibility, pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersangkutan. Beberapa provinsi dimaksud antara lain Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Selama ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mengandalkan sumber pengadaan konvensional yaitu pendapatan asli daerah atau PAD dan dana pertimbangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.